Pemirsa, Timur Tengah kini dilanda krisis politik baru. 7 negara yang dimotori Arab Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi menuding Qatar sebagai negara pelindung kelompok teroris dan juga milisi Syiah di Yaman, serta menjadi sekutu Iran yang merupakan rival dari Arab Saudi. Akibat krisis diplomatik ini, seluruh maskapai penerbangan antar kedua belah pihak otomatis terhenti. Krisis diplomatik antar kedua belah pihak di Timur Tengah dipercaya membawa dampak yang besar. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Arya Sandiuda melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Arya. Pagi. Ya, Pak Arya, banyak sekali bacaan dari krisis ini. Ada yang mengatakan memang ada masalah terorisme di sana, ada yang menyatakan bahwa ini masalah pure bisnis atau masalah pure politik. Kalau bacaan Anda sendiri seperti apa? Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah inisiatif dari Saudi Arabia. Dan kalau kita bicara tentang Saudi, tentunya kita bisa melihat apa kepentingan Saudi. Beberapa waktu terakhir memang Saudi punya ambisi menjadi atau menegaskan kembali perannya sebagai pemimpin kawasan. Lalu kemudian kita lihat Qatar menjadi salah satu negara di Arab Teluk yang berkembang, pengaruhnya terlebih didukung oleh jurnalisme yang sangat kuat, yaitu dengan berdirinya Al Jazeera. Selain itu juga Qatar kita lihat tidak hanya mengembangkan demokrasi melalui jurnalisme, tapi juga memiliki kebijakan yang lebih open daripada negara Arab Teluk pada umumnya. Ini yang kemudian agak sedikit mengganggu karena Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Raja Salman sepertinya sangat sensitif sekali ketika ada kebijakan yang lebih fleksibel gitu atau lebih luas terhadap negara misalnya yang menjadi first adversary of Gulf states kayak seperti Iran gitu. Baik. Nah, betul memang Qatar menangkal bahwa tidak benar berita tersebut dan itu katanya dihack, diretas, dan itu sisi politiknya. Sisi ekonominya, menurut saya Saudi tidak punya alasan terlalu besar terkait ekonomi karena masing-masing negara yang sangat kuat secara ekonomi. Jadi kemudian isu ISIS, Al-Qaeda dan juga Ikhwanul Muslimin yang kemudian dimainkan oleh Arab Saudi untuk kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, begitu ya? Bacaan Anda juga seperti itu? Sangat mungkin karena sebenarnya kalau kaitan sama agenda terorisme itu kan dipengaruhi oleh kedatangan Presiden Amerika Serikat kemarin, Donald Trump, ke KTT Arab dan negara-negara mayoritas Muslim. Terus kemudian mereka juga sepertinya negara-negara tersebut dikondisikan untuk menekan Qatar. Tapi kita semua berpikir bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi ini sangat berdampak pada reputasi Raja Salman sendiri, karena beberapa waktu terakhir Raja Salman sangat aktif menggalang aliansi, sementara di satu sisi sekarang memutus hubungan dengan salah satu negara di kawasannya sendiri. Itu sangat kontradiktif. Baik. Ya. Pak Arya, sebanyak 40% Ya. stok pangan Qatar memang diimpor dari luar. Apakah kemudian dengan terputusnya akses darat, laut, udara, terutama dari Arab Saudi dan juga negara-negara yang kemudian kemarin memutuskan hubungan diplomatik, apakah ini akan membuat Qatar tertekan secara ekonomi? Dan karena kemarin juga banyak informasi atau berita, banyak sekali ras di pasar-pasar swalayan, ketakutan pangan akan menjadi krisis. Bagaimana analisa Anda? Ya, tentunya kalau kita bilang negara Arab Teluk, apalagi negara seperti Qatar yang juga sangat kaya ya, dia hanya bisa disaingi oleh negara seperti Luxembourg, Swiss, Norway atau yang lainnya yang dia pendapatan per kapitanya sangat tinggi, 74.000 US dollar per orang. Itu tentunya krisis bagi mereka sangat sulit dibayangkan dengan persepsi kita yang ada di Indonesia. Misalnya kita mengalami krisis, mungkin krisisnya mereka itu berkurang kekayaannya gitu ya, lebih tepatnya. Jadinya kalau secara ekonomi mungkin ada goncangan, tapi dia masih punya banyak alternatif. Contohnya misalnya Qatar punya visi ekonomi economic outlook 2030, dan menuju 2022 juga mereka ada medium yang sangat mengundang investasi asing seperti Piala Dunia, dan dia buka investasi untuk konstruksi pelabuhan, bandara, kereta baru, dan itu banyak investasi dari negara-negara besar yang juga punya kekuatan politik kuat, seperti misalnya salah satunya Turki. Dan menurut saya ini adalah jalan ekonomi sekaligus jalan politik yang membuat kenapa kemudian Turki sesegera mungkin berkomunikasi dengan negara besar seperti Rusia, negara Arab Teluk, untuk meredakan tensi karena ada kepentingan ekonomi dan politik. Jadi ini masalahnya adalah selama apa kemudian ketegangan ini berlangsung.
Baik, selama ini ketegangan, selama apa begitu ya? Tapi permasalahannya ketegangan Ya, geopolitik di Timur Tengah, jangankan di Timur Tengah, di Semenanjung Korea saja ketegangan politik harga minyak dunia biasanya naik. Nah, apakah ini akan ya. berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia? Karena kita tahu anggaran kita, negara kita banyak juga ada yang subsidi BBM segala macam, itu juga masalah. Ini bagaimana dampaknya nih? Dampak ke harga minyak tentu ada, ini akan menaikkan seperti kita tahu udah ada kenaikan ya, kita tahu ada kenaikan 1% kalau tidak salah, terus kemudian dengan posisi Qatar sebagai pengekspor 30% minyak persediaan dunia, ini tentunya pasti akan berdampak ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa eh, apa namanya di OPEC sendiri Qatar bukan penyumbang terbesar, tapi tetap signifikan ya. Eh, Terus kemudian kita tahu ada indeks saham Qatar yang melemah, tapi ini juga menurut saya dampaknya lebih ke Qatar, misalnya sektor real estate yang berkurang ya, berkurang sekitar 9% dan seterusnya. Nah, yang paling berdampak ke Indonesia misalnya itu adalah WNI kita. Maka kemudian hati-hati misalnya salah satu kementerian kita untuk membuat kebijakan, jangan sampai ada kebijakan yang tidak dikoordinasikan dengan leading sektor misalnya dari Kementerian Luar Negeri. Jangan sampai misalnya kita terpancing untuk ikut-ikutan untuk untungnya tidak ya, untungnya tidak menutup misalnya lisensi dari salah satu maskapai, karena itu akan berdampak misalnya direspon secara keras. Kita punya Baik, 40.000 WNI di sana terus diminta pulang, itu kan akan baik, bermasalah sekali. Jadi baik. lebih kepada perlindungan WNI yang 40.000 itu. Pak Arya, respon dari Indonesia kan juga tergantung terhadap hubungan antara Indonesia. Nah, kalau kita baca, Indonesia itu lebih dekat ke Arab Saudi, lebih dekat ke Iran, lebih dekat ke Qatar. Bagaimana kemudian Indonesia nanti juga memutuskan untuk responnya seperti apa, Pak Arya? Harusnya Indonesia tetap netral, seperti biasanya. Nah, Indonesia harus terus safety player, apalagi ini konflik yang melibatkan sebuah negara yang sebenarnya secara apa namanya nature dia moderat gitu. Kenapa dia bisa dipilih sebagai sebuah apa sebagai tuan rumah Piala Dunia 2020? Tentunya FIFA punya standar-standar internasional yang melihat Qatar adalah tempat yang secara intensitas apa misalnya kerawanan kriminalitas, terus kemudian terorisme, lalu kemudian tingkat pengangguran yang berpotensi ada gejolak di sosialnya, terus juga fasilitas itu sudah sangat baik. Artinya kita berhubungan dengan salah satu negara paling penting di kawasan di Arab Teluk terutama, yang juga dia secara politik dia biasanya menjadi regional broker. Regional broker ini maksudnya dia sebenarnya oleh Saudi harusnya dianggap penting karena Saudi sangat sulit bertemu secara langsung dengan Iran dalam berbagai macam konflik yang meninggikan tensi. Harusnya Qatar tetap dilihat sebagai pintu masuk untuk berbicara tentang tema-tema tertentu. Begitupun sebagaimana ya karena memang Qatar tidak hanya terbuka terhadap Iran, memang betul dia sedikit terbuka terhadap gerakan yang di Mesir menjadi oposisi seperti Ikhwanul Muslimin, tapi itu konsekuensi negara terbuka, negara liberal ya, meskipun kerajaan tapi negara Baik, yang secara culture liberal, itu konsekuensinya. Nah, Saudi baik. perlu mempertimbangkan ini sebagai sebuah negara yang sedang membangun reputasi, membangun stabilitas kawasan, kok kemudian memancing satu pintu instabilitas baru gitu. Baik, Pak Arya, Anda tadi mengatakan sebetulnya kunci dari masalah ini adalah seberapa panjang konflik ini akan bertahan. Kalau Ya. kita baca kan ada Arab Saudi dengan juga Iran, Sunni dan Syiah. Nah, kemudian kalau Anda lihat apakah konflik geopolitik ini akan mereda ketika misalnya Qatar berusaha mendekat kembali ke kubu Arab Saudi atau seperti apa? Qatar melalui pihak Qatar sudah memberikan sanggahan sekaligus argumentasi yang mereka mempertanyakan misalnya kenapa kemudian kita mendengarkan sebuah negara miskin di luar negara Arab Teluk dan melibatkan konflik mereka ke dalam dan itu merusak hubungan antar kita, maksudnya kita itu Gulf Cooperation Council. Yang dia maksud dengan negara miskin di luar kawasan Arab Teluk GCC itu adalah Mesir. Jadi kita tahu inisiator pemutusan hubungan diplomatik ini tidak hanya Saudi, Bahrain sudah pasti sangat kecil, UAE juga, tapi juga ada Mesir yang merupakan negara dengan populasi penduduk Arab terbesar di Liga Arab. Tapi kan posisi Baik, Mesir itu kalau tadi ada perbandingan
itu tidak bisa diperbandingkan. Secara ekonomi sedang carut marut, lalu kemudian dia punya konflik internal karena sekarang sedang berlangsung diktatorisme, terus kemudian dia punya konflik dengan oposisinya, dan ini mungkin yang dikeluhkan Qatar. Saudi mungkin dalam posisi sekarang, ya. Ya, Pak Arya, jadi drama politik ini akan panjang begitu untuk sesi ini begitu ya, untuk di Timur Tengah ini. Sedikit saja jawabannya, Pak. Kalau ada aktor di luar mereka yang sekarang sedang terlibat tensi itu terlibat, misalnya Turki kan punya jaringan ke Rusia juga, lalu kemudian menjadi pertimbangan penting Rusia. Kenapa? Karena memang terkait stabilitas kawasan, nanti dia ada kaitan dengan posisi masing-masing negara di Suriah, itu akan selesai. Jadi memang harus melibatkan aktor besar di kawasan, di luar negara yang sedang terkait langsung. Baik, terima kasih Pak Arya Sandi Yuda, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami melalui saluran Skype. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan pembahasan lainnya yang menarik dan patut untuk Anda simak sesaat lagi.